Mari kita akan masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami saat ini datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kami diingatkan lagi akan siapa Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan Engkau juga Allah yang menciptakan kami. Engkau juga adalah Allah yang maha kudus, Allah yang tidak bisa melihat dosa. Engkau membenci dosa, tetapi Engkau juga Allah yang penuh kasih. Sehingga kami Engkau selamatkan oleh darah-Mu yang kudus. Dan kami saat ini boleh mendekati Tuhan. Bukan hanya dengan takut dan gentar karena hukuman yang Tuhan berikan, tetapi karena cinta kepada Engkau. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami, melepaskan kami dari segala dosa. Tuhan, biarlah hati kami boleh bersyukur dan kami juga sungguh rindu untuk hidup buat Tuhan lagi. Tuhan, biarlah hari ini waktu kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mohon supaya Tuhan sendiri membuka hati kami, mempersiapkan pikiran kami, supaya kami boleh siap diisi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, syukur ya hari ini sama-sama kita boleh datang ke rumah Tuhan. Ya, kita bisa beribadah kepada Dia. Ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan yang tidak selalu dimiliki ya oleh semua orang Kristen. Ya, ada negara-negara di dalam penganiayaan yang mereka ditekan, mereka tidak boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka mesti beribadah di bawah tanah. Ya, tapi kita bersyukur hari ini ya diberikan kebebasan. Ya, berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita, ya kiri kanan depan belakang kan itu saudara-saudara seiman kita ya. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, saya diberikan info bahwa kita sedang mempelajari bagaimana cara untuk membaca Alkitab ya. Dan hari ini kita akan khusus untuk membahas tentang parable ya atau perumpamaan. Ya. Jadi sebagai orang Kristen tentu kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Itu terlebih dahulu ya. Kita mesti melihat bahwa Alkitab adalah satu buku yang diinspirasi oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau kita betul percaya bahwa Alkitab firman Tuhan, maka tentu kita harus membaca Alkitab. Ya, kenapa? Karena Alkitab kita percaya satu-satunya cara yang Tuhan sediakan untuk orang Kristen, kita bisa bertumbuh secara rohani. Ya, ini yang paling utama, tentu bukan satu-satunya ya. Dengan kita beribadah, dengan kita berdoa ya, itu cara bertumbuh. Tapi Alkitab itu sesuatu yang sangat penting. Nah, tapi ya waktu baca Alkitab kita mulai sadar bahwa mengerti Alkitab itu tidak semudah yang kita pikir. Betul enggak? Siapa yang pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Selesai. Wah, bagus ya. Ada lagi yang pernah baca? Ya. Kenapa saudara nggak baca dari depan sampai belakang? Ya. Atau yang udah baca gampang nggak mengertinya? Enggak, susah. Ya, atau mungkin kita agak reluctant untuk baca karena susah. Ya, kok kayaknya kalau dikotbahin ngerti ya. Tapi kalau baca sendiri itu nggak gampang begitu. Ya, kenapa begitu? Karena Alkitab itu ditulis pada masa lampau. Sehingga kita ada gap ya dengan masa lalu pendengar atau pembaca mula-mula. Saya rasa ini sudah dijelaskan ya. Budayanya beda, ya, kebiasaannya beda, cara pikirnya beda. Sehingga kita mesti selalu memahami konteks pembaca mula-mula. Memahami konteks pendengar mula-mula. Apa yang mereka pahami. Baru kita bisa belajar untuk menafsirkannya. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat penting. Dan juga Alkitab ditulis di dalam berbagai genre. Apa? Makanan apa itu genre? Genre adalah jenis sastra. Jadi bukan hanya cerita, narasi, tapi juga ada puisi. Ya, dan kalau saudara nggak suka baca puisi di sekolah, ya, saudara ketemu puisi di Alkitab, gitu kan? Lalu ada parable perumpamaan seperti ini, ya, ada wahyu lagi beda lagi jenisnya, ya. Jadi ternyata ada berbagai genre. Nah, tetapi kita kan diberikan pikiran.
oleh Tuhan. Dan Tuhan meminta kita untuk mengasihinya dengan segenap hati dan juga segenap pikiran. Ya, maka mari kita belajar untuk membaca Alkitab dengan pikiran yang sudah Tuhan berikan. Ya, dan hari ini kita akan belajar salah satu genre yaitu perumpamaan atau parable. Nah, waktu baca perumpamaan itu terkesan sederhana ya dan menarik. Tapi sekali lagi, kalau dibaca tanpa mengerti konteks dan tujuannya, maka bisa berujung kepada salah tafsir. Salah tafsir, ya. Maka bagaimana menafsirkan perumpamaan secara bertanggung jawab itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, saudara, kebanyakan perumpamaan itu kan dalam kitab Injil. Ya, kita bisa melihat bahwa Yesus sering menggunakan cerita-cerita pendek atau perumpamaan untuk menjawab pertanyaan atau mengajar para murid-muridnya. Nah, perumpamaan itu punya keistimewaan bisa menyentuh hati pendengar dengan cara yang berbeda daripada ajaran langsung. Begitu ya, mungkin lebih halus, lebih nggak sadar, tapi menusuk bisa begitu. Ya, nanti kita lihat. Nah, Yesus juga menggunakan perumpamaan dengan mengisahkan sebuah fenomena yang familiar bagi para pendengarnya untuk menjelaskan kebenaran yang asing bagi pendengarnya. Misalkan bicara kerajaan Allah seperti ini. Ya, kerajaan Allah itu konsep yang asing, tidak familiar buat pendengar. Maka Yesus memakai fenomena yang ada di sekitar untuk kemudian menjelaskan kerajaan Allah. Ya, jadi saudara jangan menganggap perumpamaan itu seperti riddle ya, seperti teka-teki. Wah, gimana nih cara memecahkannya? Enggak, saudara ya. Mesti mengerti konteksnya. Karena justru orang-orang masa itu waktu dengar perumpamaan harusnya mereka ngerti untuk menjelaskan, ya Yesus menjelaskan sesuatu yang sulit dimengerti. Itu seperti ilustrasi, ya. Jadi, ya kalau bisa didefinisikan, perumpamaan itu adalah cerita ilustrasi di mana ide yang familiar, yang dekat itu ya disandingkan dengan ide yang tidak familiar, ide yang jauh. Sedemikian sehingga perbandingan keduanya membantu pendengar bisa memahami ide yang tidak familiar dengan lebih baik. Ya, jadi ada karakteristik yang sama antara ide yang familiar, yang tidak familiar itu disandingkan supaya pendengar bisa memahami lebih baik ide yang tidak familiar itu. Nah, tapi perlu diketahui sebelumnya bahwa perumpamaan itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama disebut perumpamaan cerita atau story, parable. Ya, itu adalah misalnya perumpamaan anak yang hilang. Ya, ada ceritanya, ada tokohnya, ada alurnya, ya. Itu cerita. Tapi enggak semua perumpamaan seperti itu. Jenis yang kedua adalah perumpamaan yang disebut sebagai tamsil. Jadi ini memakai kata ibarat, ya, ilustrasi dari kehidupan. Misalnya kerajaan Allah seperti biji sesawi. Ya itu aja, nggak ada ceritanya. Ya, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Ya, itu perumpamaan disebutnya. Ya, hal menabur itu nggak ada ceritanya. Ya, menabur ini, menabur tanah kedua, ketiga. Ya itu umpama begitu. Dan yang ketiga itu disebut metafora. Misalnya Yesus adalah gembala yang baik. Ya, jadi tentu dia bukan seorang gembala beneran di padang, tapi itu metafor. Itu juga disebut bagaikan, itu seperti perumpamaan, ya. Nah, kita akan bahas khusus yang pertama aja, yang cerita, ya, karena waktu yang singkat. Nah, fungsi perumpamaan itu apa? Fungsi perumpamaan adalah seperti sebetulnya membangkitkan sebuah tanggapan atau sebuah respons dari pendengar. Ya, kalau masa kini mungkin saudara diumpamakan, ya saya umpamakan ya, seperti stand up comedy. Ya, pernah lihat kan stand up comedy? Ya, dia cerita sampai ada punchline kan? Namanya kan ada punchline, ada satu kalimat yang begitu diucapkan itu harusnya langsung semua ketawa. Nah, itu tujuan dari perumpamaan. Jadi waktu diceritakan itu harus membangkitkan respons dari pendengar. Itu tujuan utamanya, ya.
Jadi perumpamaan diceritakan untuk memikat perhatian pendengar, ya, supaya tujuannya akhirnya mereka berhenti melakukan sesuatu seperti yang dikisahkan, ya, atau pesannya, atau membuat mereka meresponi perintah Yesus. Jadi yang diharapkan adalah respons pendengar. Tetapi ya justru disinilah masalahnya. Ya, kenapa? Karena sekarang kita tidak mendengar langsung. Kita ini sudah jauh jaraknya. Jadi kita kan biasa nggak ngerti, mesti ngerti konteksnya. Nah sekarang waktu perumpamaan itu dianalisa, ditafsirkan, itu sebetulnya akan merusak bentuk aslinya. Nggak sama lagi efeknya, gitu ya. Ya ini sama seperti kita mencoba untuk memahami sebuah komedi atau lelucon, gitu kan. Nah, saudara kalau kita dengar itu yang kiri ya orang Afrika Amerika ya cerita komedi sama siapa nih yang kanan nih, saya lupa namanya komedian Indonesia, ada yang pernah dengar nggak? Nggak ada ya. Nah kira-kira kalau dibayangin saudara kita akan lebih ngerti yang orang Indo atau orang Amerika kalau dengar lelucon komedi? Biasanya tentu orang Indo gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita dengar orang bule ngomong pakai bahasa Inggrisnya itu susah gitu kan. Udah gitu dia bisa sebut kata-kata yang kita nggak ngerti. Karena itu di Amerika ya. Misalnya presiden siapa kayak Richard Nixon. Ada yang tahu nggak Richard Nixon? Dia ngapain gitu ya. Nah kita nggak ngerti itu siapa ya. Nah waktu kita mencoba untuk memahami ya kita gagal paham. Akhirnya kalau si orang bule ini cerita, saudara orang bule ketawa, mungkin kita enggak, gitu kan? Terus kita nanya, apa sih maksudnya? Itu siapa Richard Nixon? Ya, itu kata itu artinya apa? Nah, sekarang waktu dijelasin itu loh, ini tuh lucu gini, harusnya lucu karena si Richard Nixon tuh pernah begini, ya, itu istilahnya artinya begini, maka lucunya di sini. Oh, gitu. Ya, lucu nggak buat kita? Nggak lucu lagi. Sudah ngerti ya? Jadi kalau semua lelucon kita mesti analisa itu sudah kehilangan efeknya. Udah nggak lucu lagi. Ya berbeda kalau misalnya orang Indonesia yang cerita, oh kita ngerti, oh ini si ini gitu ya nama-nama calon presiden ya pakai di slap di satir-satir gitu kan, disindir-sindir atau diplesetin. Kita tahu. Orang bule nggak ngerti siapa itu, nama itu ya diplesetin jadi ini artinya apa ya. Nah itu langsung membawa efek kepada pendengar. Nah jadi ini ya baru bisa lucu kalau pendengar mengerti ide-ide yang dipakai di dalam lelucon. Waktu kita berusaha menjelaskan idenya tidak menghasilkan gelak tawa yang sama ya. Jadi waktu sekarang kita membaca perumpamaan itu tidak pernah mungkin bisa berfungsi buat kita sama seperti bagi pendengar mula-mula. Ya, jadi saudara sekarang kalau kita baca perumpamaan dijelaskan oleh pengkhotbah atau saudara mencoba memahami sendiri, kita cuma bisa oh gitu kan seperti tadi ya. Dijelasin gini maksudnya gini loh lucunya. Oh gitu, buat gue sih nggak lucu sih tapi ya oh gitu saya mengerti. Ya, nah inilah yang bisa kita responi. Ya tetapi setidaknya kita tetap bisa mengerti apa yang mereka tangkap. Atau apa yang seharusnya kita tangkap kalau kita menjadi pendengar saat itu. Ya, oke itu introduksinya. Nah sekarang kita mencoba bagaimana menafsirkan atau memahami perumpamaan. Nah ini ada dua hal yang penting. Yang pertama ya kita mesti memahami pokok-pokok acuan atau yang disebut sebagai points of reference. Ya, artinya kita mesti melihat tokoh-tokoh di dalam perumpamaan itu siapa saja, lalu itu siapa yang dimaksudkan di dalam pendengar itu. Nah, itu namanya points of reference. Nah, yang kedua, ya baru kita mencoba untuk menemukan bagian yang mengejutkan. Ya, jadi nanti perumpamaan itu waktu diceritain, mulai si pendengar ngerti, nanti pas belakangnya dia terkejut. Ya, kok gitu ceritanya? Harusnya begini. Nah, itu yang seringkali menjadi pesan bagi pendengar.
Ya, jadi ceritanya itu ada bagian yang mengejutkan yang bertentangan dengan ekspektasi pendengar. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sudah mesti duduk mendengarkan parabel berulang-ulang, itu prinsipnya. Ya. Lalu harus mengenali pokok-pokok acuan yang Yesus maksud ditangkap oleh pendengar mula-mula. Ya. Kemudian juga ada mencoba menentukan bagaimana pendengar mula-mula mengidentifikasi diri dalam cerita itu dan menetapkan pesan yang mereka dengar, gitu ya. Jadi kita mesti baca itu konteks pendengarnya seperti apa, ceritanya begini, tokoh-tokohnya siapa, lalu si pendengar itu sama dengan tokoh yang siapa, lalu kemudian baru kita bisa nangkap pesannya. Ya, jadi sekali lagi pokok acuan itu adalah bagian dari cerita di mana pendengar bisa mengidentifikasi diri mereka, ya. Gampangnya dari tokoh-tokoh yang diceritakan, saya itu seperti tokoh yang mana. Baru bisa memahami bagian yang tidak terduga yang seharusnya mengejutkan pendengar. Nah, biasanya maksud utama dari cerita terletak dalam pesan ya dan respons dari orang-orang yang mendengar. Nah, sekarang saya kasih contoh dulu dalam Perjanjian Lama ya. Contoh singkat ini nanti baru kita akan bahas Perjanjian Baru yang sekaligus kita renungkan sama-sama ya. Nah, yang paling ini yang biasanya cukup gampang lah untuk dimengerti. Saudara, 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7 ya. Jadi saya bacain buat kita. Ini kisah Nabi Nathan menegur Raja Daud. Tahu kan ceritanya kan? Tahu ya, saya bacain agak cepat aja ya. Nah, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Dia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing dan domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya. Makan dari makanannya dan minum dari cawannya dan tidur di pangkuannya, bagaikan anak perempuan baginya. Nah, seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Lalu si orang kaya ya merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya yang banyak itu untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ya, lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Perhatikan, lalu apa respons Daud? Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan. Kemudian kata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Ya. Nah, saudara tahu dong ceritanya apa ini? Tentang menegur dosa Daud. Dosanya apa? Dosanya apa? Berzina dengan Batsyeba, istri Uria. Ya. Nah, sekarang coba siapa tokoh dalam cerita itu yang mengacu kepada Daud? Siapa tokoh dalam cerita itu yang mengacu kepada Daud? Si orang kaya. Lalu si miskin itu menjadi pokok acuan mengarah kepada siapa? Siapa si miskin? Uria. Itu ya. Nah, lalu tentu kita bisa tebak Batsyeba dalam perumpamaan ini itu digambarkan sebagai apa? Anak domba betina satu-satunya yang diambil oleh si orang kaya. Saudara perhatikan bagaimana sebuah kebenaran menjadi lebih powerful, menjadi bisa mencapai tujuan ketika disampaikan dalam bentuk parable. Nah, Daud sangat mungkin bereaksi berbeda kalau Nabi Nathan langsung menegur, hai Daud, kamu berdosa ya, kamu berzina ya. Saudara, mungkin Daud akan berkelit, tersinggung, dan dia memberikan pembelaan diri. Ya, tapi perumpamaan membuat dia melihat secara objektif apa yang terjadi. Nih, lihat cerita ini. Bahwa betapa jahatnya orang kaya yang mengambil domba satu-satunya si miskin.
Sehingga waktu Nathan menunjuk dirinya, Daud tidak bisa berkelit. Maka Nabi Nathan memilih sebuah metode terbaik di dalam menyatakan kebenaran dan kasihnya kepada Daud. Gitu ya. Jadi saudara mengerti di sini kan ya. Jadi saudara kalau ceritanya kayak begini doang, ya ada satu anak domba diambil, dimasak, selesai. Saudara itu cerita sedih banget, gitu ya. Tragis banget. Apa pesan moralnya buat kita? Enggak ada. Gitu ya. Maka saudara mesti mengerti pokok acuannya. Sebetulnya ada tujuannya buat si pendengar, yaitu buat siapa? Buat si Daud. Biar dia sadar betapa jahatnya dia. Begitu. Nangkep ya? Oke, dan sekarang kita masuk ke perumpamaan beneran. Ya, maksudnya perumpamaan yang dalam kitab Injil. Nah, saya ambil satu ya dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ya. Saya bacain buat kita semua. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya Lazarus ini dia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat perhentian ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi. Hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, sampai semakin jauh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Saudara ingat bahwa setiap kali menafsirkan sebuah bagian Alkitab perlu perhatikan konteksnya. Kenapa perumpamaan ini diceritakan? Nah, kalau kita baca pasal 16 dari Lukas ini diawali dengan pengajaran tentang uang. Gitu ya, kita lihat konteksnya. Ayat 13 Yesus berkata begini, "Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Sebab dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Itu ya. Jadi orang yang cinta Mamon, orang yang cinta uang, tidak mungkin bisa melayani Tuhan dan sebaliknya. Ternyata ajaran ini didengar oleh orang-orang Farisi. Nah, saudara, apa respon mereka? Ya, orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu mendengar semua ini dan mereka mencemoohkan dia, Yesus. Jadi orang Farisi nggak percaya
Masa sih? Ya, mereka hamba uang disebut ya. Masa sih saya tidak bisa melayani Tuhan dan uang? Ya. Lalu Yesus jawab, saya ambil yang belakang ya. Sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijikan di hadapan Allah. Ya, atau apa yang diagung-agungkan di antara manusia adalah kekejian di hadapan Tuhan. Nah, seperti apa hidup yang diagungkan manusia tapi dibenci oleh Tuhan? Lalu Yesus kasih perumpamaan ini. Ya, jelas saudara ya. Kepada siapa Yesus menceritakan perumpamaan? Kepada orang-orang Farisi. Ya, yang mengejek Yesus tidak bisa melayani dua tuan. Oke, nah Yesus kasih cerita ini. Ya. Nah, saudara dikatakan ini gambaran orang yang bergelimangan dengan harta dan hidup bersenang-senang, hidupnya hedon. Asik nggak? Ya, sangat kaya, hidup senang. Bukan saja orang ini kaya, dia juga ingin orang lain tahu betapa kayanya dia. Ya, inilah orang kaya ini. Kalau sekarang gimana caranya saudara? Wah, saudara super kaya nih. Ya, saudara bisa kamu bisa beli mobil Ferrari, ya. Kamu bisa punya rumah mansion. Wah, gua kaya banget nih. Terus gimana? Gua pengen orang lain tahu bahwa gua kaya. Gimana caranya? Pasang dong di medsos dong, ya, di Twitter kayak, Instagram kayak, gitu ya. Foto lah bagian-bagian yang orang lain nggak bisa beli, gitu kan. Foto lah mobil kita, pasang ya, supaya orang lain tahu dong bahwa gua kaya, gitu ya. Nah, kalau dulu gimana? Dulu kan nggak ada medsos, jadi gimana? Dia bikin pesta setiap hari, undang orang-orang supaya datang dan lihat betapa kayanya dia, ya. Jadi dia pakai jubah ungu, kain halus yang sangat mahal, biasa dibeli oleh orang kaya. Ya, diadakan pesta jamuan makan dengan hidangan mewah setiap hari. Jadi ini orang yang super kaya, uang itu bukan masalah. Nah, sementara dia berfoya-foya, pamer kekayaan, pemuaskan diri dengan semua kenikmatan itu, Yesus memunculkan satu karakter yang lain yang sangat kontras. Siapa namanya? Ditulis Lazarus, ya. Saking miskinnya tidak disebut pakaiannya kayak apa, tapi dia penuh borok dan juga cacat. Maka Lazarus ingin makan remah-remah rotinya saja yang jatuh dari meja si kaya. Dan naasnya yang datang bukan remah-remah, tapi anjing-anjing menjilati boroknya. Saudara, bayangkan itu betapa sangat hina dan menjijikan. Ya. Lalu dua-duanya mati. Ya, ini perumpamaan ya. Dua-duanya mati. Si kaya dikubur dengan terhormat, ya, ada upacaranya mungkin beberapa hari. Si miskin ya begitu aja mungkin dibuang, ya. Oke, udah mati. Nah, menarik bahwa Yesus lalu membawa kita mengintip ya kehidupan sesudah kematian. Lalu apa yang terjadi di situ? Keadaan itu terbalik 180 derajat. Ya, Lazarus itu sebetulnya sebuah nama artinya ditolong oleh Tuhan. Jadi walaupun hidupnya mengenaskan, tapi dia beriman. Maka dia ketemu dengan Bapak Abraham, ya, Bapak orang beriman. Sebaliknya, si kaya mengalami sengsara di alam maut. Itu ceritanya, ya. Dalam kesakitannya, si kaya minta Abraham supaya menyuruh Lazarus berikan setetes air. Jadi masih sampai neraka pun si kaya itu bosi, ya. Abraham, Bapak tolong dong, suruh tuh Lazarus, ya, kasih air setitik buat saya. Ya. Tapi Abraham jawab nggak bisa karena terbentang jurang yang sangat tidak terseberangi. Nah, sesudah mengerti konteks dan membaca perumpamaan ini, saudara coba tebak siapa yang menjadi pokok acuan. Saudara ingat lagi siapa pendengarnya konteksnya? Orang Farisi. Siapa pokok acuan dalam perumpamaan yang mengarah kepada orang Farisi? Tentu sang orang kaya yang masuk ke alam maut. Nah, itu pertama ya. Oke, berarti Yesus ini ingin mengacu ya si orang kaya kepada orang Farisi. Sekarang bagian kedua, bagian mana yang membawa surprise? Yang paling menohok mereka. Bagian mana? Waktu Yesus cerita,
di dalam kekekalan. Ya, keadaan si kaya dan Lazarus itu terbalik. Saudara, itu seharusnya membawa efek kejut kepada orang Farisi. Kenapa begitu? Karena mereka percaya bahwa kekayaan materi adalah berkat Tuhan. Kalau kamu tidak kaya, berarti kamu mungkin dikutuk oleh Tuhan. Dengar ya, makin seseorang kaya, berarti dia makin diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman ingat akan cerita kisah Ayub. Waktu Ayub dari kaya langsung gitu kan, dikasih musibah sampai dia jatuh miskin dan borok-borok. Teman-temannya bilang apa, sahabat-sahabatnya? Pasti kamu ada dosa. Kamu akui kepada Tuhan. Karena ada dosa, kamu dikutuk oleh Tuhan. Nah, ini Ayub seperti Lazarus, ya, sangat miskin. Lagi pula si konglomerat ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini kaum pilihan Tuhan. Sangat mungkin ya dia sudah dididik dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Si orang kaya mungkin setiap hari Sabat itu ke sinagog, ya, beribadah. Ini dia kaya dan dia religius. Di sini Yesus seakan ingin berkata, "Hai orang Farisi, engkau ingin jadi orang seperti ini bukan? Ideal, ya, orang Yahudi, orang kaya, status terhormat, dididik dalam kitab Taurat. Tapi orang kaya gini masuk neraka." Itu yang ingin disampaikan oleh Yesus. Jadi kisah ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, para pencinta uang itu menjadi peringatan bagi mereka. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, setelah bagian akhir kita akan lihat lalu apa masalah utama dari si kaya ini. Saudara ingat ya, tidak dapat seseorang mengabdi kepada dua tuan. Pilih Mamon atau Allah. Saudara, masalah utamanya adalah orang kaya ini tidak mengabdi kepada Allah. Tahu dari mana? Saudara, karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Saudara lihat ya, dalam penderitaannya si kaya itu kayaknya menyesal ya. Wah, saya tidak bisa mengubah keadaan. Tapi dia mengingat saudara-saudaranya di rumah ya. Wah, nanti mereka masuk neraka kayak gua ya. Maka dia minta Lazarus ya supaya datang ke rumah lalu bikin penampakan. Kata Lazarus sudah mati kan. Jadi kalau saudara-saudaranya lihat Lazarus hidup lagi, penampakan, wah pasti mereka akan percaya. Abraham bilang apa? Sudah ada Musa dan Nabi. Artinya apa? Kitab Taurat Musa dan para Nabi sudah ada firman Tuhan. Biarlah mereka dengar firman Tuhan dan percaya. Tapi si kaya maksa, oh nggak bisa. Pemberitaan itu harus bersifat supranatural. Kalau orang bisa bangkit dari kematian, baru orang yang lihat bisa percaya. Tapi Abraham juga tetap ngotot pada pendiriannya. Kalau mereka enggak dengar firman Tuhan, kebangkitan orang mati pun tidak akan bisa meyakinkan mereka. Firman Tuhan itu sudah cukup. Mujizat itu tidak pernah bisa menjadi dasar iman seseorang. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang kaya ini tidak mengenal Allah. Dia tidak punya iman karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan yang kedua tentu dia mencintai uang. Dia mengabdi kepada Mamon. Fokus hidupnya adalah berhasil, sukses, menumpuk harta dan menikmatinya bahkan memamerkannya. Tapi dia tidak peduli sama sekali dengan orang-orang sekitarnya. Ya. Orang kaya ini tidak punya rasa iba melihat kondisi Lazarus yang ingin minta remah-remah roti. Saya mungkin bayangkan bahwa orang kaya ini waktu lewat melihat Lazarus mungkin jijik. Ya, tapi gimana ini? Gue mesti masuk ke rumah gitu kan? Maka mungkin dia akan hindari sambil lihat HP gitu kan. Dia lihat HP, lihat WA, dia nggak mau lihat Lazarus gitu kan. Ya, mengganggu pemandangan. Sudah sama sekali tidak ada belas kasihan. So kalau seorang mengasihi Tuhan, Tuhan adalah kasih,
Bagaimana mungkin orang itu bisa tinggal diam melihat orang lain dalam kondisi tidak berdaya dan butuh pertolongan. Tapi kasih kepada Allah tidak ada dalam diri orang kaya itu, sehingga dia tidak mengasihi Lazarus. Saudara, maka apa pesan bagi orang-orang Farisi? Tidak mungkin engkau bisa melayani dua tuan. Orang Farisi berpikir mereka mengerti kitab Taurat, mereka taat secara hukum kepada hukum Taurat, dan mereka kalau kaya, mereka bisa berdua-duanya itu. Yesus bilang, no, nggak bisa. Kamu tidak sadar bahwa yang kamu kejar adalah materi, kekayaan, hamba uang. Tapi engkau tidak kenal Tuhan. Tahu dari mana? Karena Yesus sang anak Allah datang, orang Farisi menolak dia. Mereka tidak kenal siapa Tuhan. Saudara, mereka percaya kalau diberkati Tuhan pasti kaya. Lewat cerita ini, Yesus memutus hubungan antara berkat Allah dan kekayaan. Tentu Tuhan bisa memberikan kita kekayaan, tapi itu bukan sebuah keharusan. Malah Yesus sendiri memberikan dirinya sebagai contoh. Sepanjang hidupnya itu dia hidup dalam kemiskinan. Lahir di palungan, tidak punya rumah, mati dengan mengenaskan. Tapi sesungguhnya hidupnya diperkenan oleh Allah. Maka siapa yang sedang kita sembah saat ini? Allah atau Mamon? Semua orang Kristen pasti jawab, ya tentu Allah dong. Tapi tidak sedikit yang datang ke gereja sebetulnya hanya demi mendapatkan berkat. Uang, kemakmuran, kenyamanan hidup, kelancaran hidup, dan sebagainya. Tapi sebetulnya dia tidak peduli siapa Tuhan. Saya pernah punya teman, ya, dia datang, dia ngobrol dulu waktu sama saya waktu kuliah, ya, dan dia bilang, gua kalau ke gereja seminggu 1 hari 2 kali. Ya, kenapa? Pagi datang, sore datang. Karena waktu itu kebaktian cuma ada 2. Nah, kalau ada 5 mungkin dia ikut 5 kali kayak kita gitu ya. Kenapa? Tahu nggak Ki? Kenapa? Gue ikut 2 kali. Gue takut banget kalau sampai gue nggak datang ke gereja kebaktian, gue ditabrak mobil. Tuhan marah dan Tuhan hukum dia. Saudara, orang yang datang hanya supaya tidak dihukum. Hanya supaya hidupnya lancar. Tapi sebetulnya dia tidak peduli siapa Tuhan. Dia tidak peduli firman Tuhan bilang apa. Dia tidak peduli untuk menghidupi firman Tuhan. Saudara, kalau kita seperti itu, kita punya kepercayaan yang sama seperti orang Farisi. Saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi teman-teman datang ke gereja, ikut kebaktian di Korem, bahkan mungkin aktif melayani. Jangan sampai hanya mencari berkat Tuhan, tetapi bukan pribadi Tuhan itu sendiri. Tentu kita diundang untuk menyerahkan semua pergumulan kepada Tuhan. Dan Tuhan siap melimpahkan berkat-Nya. Tapi apakah kita merindukan Tuhan? Mari minta Tuhan tolong supaya kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Betul-betul mengenal siapa Dia. Dan menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Dan kami boleh berespon kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi motivasi kami ketika kami datang ke tempat ini. Beribadah kepada-Mu. Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali kami berpikir sebetulnya seperti orang Farisi. Kami ingin mencari Tuhan, tapi kami juga ingin mencari Mamon. Atau sesuatu berkat yang lain. Kami sungguh rindu, kami sangat ingin Tuhan mengabulkan apa yang kami minta. Tapi Tuhan sebetulnya waktu kami sangat mengejar berkat Engkau, sebetulnya kami kehilangan Tuhan itu sendiri. Tuhan tolong supaya firman Tuhan hari ini boleh membawa kami untuk kembali kepada Engkau. Bawa kami Tuhan untuk betul-betul mengenal Tuhan yang hidup. Bawa kami Tuhan untuk betul-betul belajar mencintai firman.
dan sungguh merindukan kami bisa menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.